Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Cilegon Juara. Ya, Mitra Mandiri dan Masyarakat Kota Cilegon. Kali ini Damar sudah ada di kantor Dinas Pendidikan Kota Cilegon. Di hadapan Damar sendiri sudah ada Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon, Ibu Heni Anita Susila. Biasa dipanggil Bunda nih. Gimana, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat kabarnya, Bu ya. Ya, baik. Okay. Kang Damar sehat kan? Alhamdulillah sehat selalu, Bu. Selalu dilindungi. Iya, amin. Bunda, kedatangan kita ke sini tidak lain tiada bukan. Wah, ini resmi banget nih kayaknya. Ya, tiada lain tiada bukan nih. Resmi nggak apa-apa. Resmi. Karena memang banyak sekali masyarakat yang menyoalkan, mempertanyakan. Nah, agar tidak disoalkan, tidak dipertanyakan, kita butuh artinya tabayun atau penjelasan kali ya, penjelasan langsung dari Kepala Dinas Pendidikan. Tentang apa nih? Ini pertanyaan nih. Ini tentang beasiswa full sarjana yang ini menjadi daya tarik dan sangat menarik sekali. Artinya betul. Pemerintah peduli dengan pendidikan. Nah, seperti apa sih? Kita langsung ke teknisnya dulu deh. Iya. Jadi program beasiswa full sarjana ini merupakan program prioritas dari pemerintah Kota Cilegon yang memang sudah direncanakan dan tercantum ya di dalam RPJMD pemerintah Kota Cilegon tahun 2021 sampai tahun 2025, Kang Damar. Dan program ini tentu saja sebagai dinas yang memang bertugas meningkatkan kualitas pendidikan ya sesuai dengan visi misi Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota. Kita ada di misi kedua. Kalau visinya kan mewujudkan Cilegon baru, modern dan bermartabat. Dan kebetulan Dinas Pendidikan ada di misi kedua, yaitu mewujudkan atau meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, di dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, salah satu programnya yaitu program beasiswa full sarjana. Kenapa full sarjana? Karena pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Pendidikan ini memberikan bantuan dari semester 1 sampai semester 8. Jadi, full artinya begitu? Iya, jadi kita berikan per satu semester gitu. Kemudian program ini memang sebetulnya sudah dari tahun 2021, Kang Damar. Dan yang sudah kita berikan bantuan adalah 523 mahasiswa dari 4 perguruan tinggi. Ada perguruan tinggi negeri, Universitas Tirtayasa dan UIN ya, Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kemudian ada Stikom Insan Unggul dan Universitas Al Khairiyah. Itu di tahun 2021. Nah, sementara target program ini adalah 5.000 mahasiswa. Nah, tahun kemarin kan baru 523. Sebetulnya masih ada sisa 477 ya untuk 1.000 gitu setiap tahunnya. Itu tidak hilang, tetapi memang kita tambahkan di 2022. Jadi untuk tahun 2022 ini ada 1.477 mahasiswa yang akan diberikan bantuan oleh pemerintah Kota Cilegon ya, melalui Dinas Pendidikan. Jadi untuk tahun 2023, 2024, 2005 itu 1.000. Nah, mudah-mudahan di tahun 2005 ini kita sudah mencapai target sebanyak 5.000. Nah, mungkin Kang Damar tanya, Bu, siapa aja sih yang boleh. Ya kan? Mau ditanya ternyata ya, Mitra Mandiri. Jadi pasti nanya, Bu, siapa saja sih? Udah dijawab duluan ya. Iya, jadi sesuai dengan yang ada di kami Perwal ya, khususnya mengenai Juknis program beasiswa ini, yang bisa menerima program beasiswa ini adalah tentu saja karena full sarjana, jadi harus dari mahasiswa yang baru mau masuk, jadi semester 1 sampai semester 8. Kecuali yang tahun lalu adalah beasiswa lanjutan gitu loh. Berarti kan sekarang semester 2-nya yang tahun lalu. Nah, kalau yang untuk 2022 ini adalah mahasiswa yang baru mau masuk. Tetapi angkatan kelulusannya dari SMA sederajatnya itu bisa dari tahun 2020.
Jadi berarti 2 tahun ya? Ya, 2020, 2021 dan 2022. Jadi ada 3 angkatan ya. Nah itu, tetapi belum kuliah tentu saja. Nah, walaupun misalkan sudah bekerja tapi ingin kuliah itu bisa. Tetapi memang angkatan 2020, 2021, 2022. Dan tentu saja kalau yang diterima di universitas negeri itu adalah program beasiswa yang berprestasi. Di luar itu adalah program beasiswa yang bagi mahasiswa yang kurang mampu. Nah, Kang Damar sekarang ini ternyata perguruan tinggi di Banten khususnya ya itu sangat tertarik dengan program Pemkot Cilegon ini. Jadi yang kemarin hanya 4 perguruan tinggi sekarang menjadi 15 perguruan tinggi datang perguruan tinggi Kota Cilegon. Iya betul, itu sudah MOU dengan pemerintah kota ya, dengan Pak Wali Kota dan sudah perjanjian kerjasama juga dengan Dindik Kota Cilegon. Berarti 11 tambah 4 ya? Iya, tahun ini 11, kemarin 4, jadi 15 perguruan tinggi. Jadi itu yang sudah melaksanakan MOU. Mungkin ada pertanyaan juga ya banyak dari teman-teman Mandiri ya. Kalau yang di luar 15 perguruan tinggi itu gimana? Apakah gitu. bisa? Memang kami ada 2 mekanisme. Yang 15 perguruan tinggi itu berarti kan melalui perguruan tingginya masing-masing. Kami melakukan MOU dan perjanjian kerjasama dengan perguruan tingginya sendiri. Tetapi bagi mahasiswa yang di luar itu, di seluruh Indonesia, bahkan mungkin yang di luar negeri juga, sekolah di Mesir misalnya, bisa juga, itu bisa juga lewat mekanisme secara perorangan. Jadi perjanjian kerjasama dengan secara perorangan. Tetapi tentu saja nilainya itu dibatasi hanya sampai 3 juta rupiah per semester. Per semester. Dari awal semester sampai akhir semester ada atau ada pengurangan misalkan semester pertama 3, semester 2 berapa? Oh enggak, jadi flat gitu ya? Iya, jadi 3 juta tuh per semester. Jadi begini, kalau misalkan nih ya, ada perguruan tinggi yang hanya per semesternya 2,8 juta. Itu yang akan kita berikan 2,8 juta. Tetapi kalau ada perguruan tinggi yang 5 juta per semester, berarti yang secara mandirinya kekurangannya 2 juta ya kekurangannya. Jadi itu dibayarkan oleh mahasiswanya. Jadi batasnya 3 juta rupiah. Dan tentu saja Kang Damar, ini yang menerima beasiswa ini adalah anak-anak yang harus konsisten. Konsisten secara apa nih? Secara prestasi. Secara prestasi. Karena tidak boleh kurang IPK-nya, indeks prestasi kumulatifnya itu harus 3 ke atas. Berarti dipukul rata antara orang yang mau berkuliah yang di jalur prestasi dengan orang yang tidak mampu ini. Tidak mampu juga harus dipukul rata begitu. Betul. Jadi kalau Kang Damar kuliah, misalkan di semester pertama 3, berarti masih berhak ya menerima program beasiswa dari Pemkot. Begitu ya teknisnya ya. Iya, tapi ketika di semester 2 atau semester 3 turun misalkan IPK-nya cuma 2,9, berarti dengan sendirinya dihentikan beasiswanya. Jadi harus selalu konsisten. 3 atau harus naik 3, sekian gitu sampai 8 semester gitu. Artinya tanggung jawab untuk belajar itu ada ya. Iya, harus fokus. Betul. Jadi tidak hanya pemerintah itu tidak hanya asal memberikan soal rupiah saja, tapi juga ada tanggung jawab yang harus menjadi tanggung jawab orang yang diberikan beasiswa tersebut ya. Nah, kalau teknis secara mandiri ini kan orang kadang bingung nih, ini mau kemana sih? Mau kemana dulu? Kita harus kemana dulu? Nah itu yang penting. Kalau yang perjanjian kerjasama atau MOU dengan kita ya dengan Pemkot Cilegon itu kan melalui perguruan tingginya. Jadi nanti Dinas Pendidikan akan berkoordinasi dengan 15 perguruan tinggi. Tetapi tahapan-tahapannya memang ada sosialisasi, kemudian ada pendaftaran melalui aplikasi. Nah, sama juga yang mekanisme secara kolektif dan perseorangan. Jadi kalau yang perseorangan ya, kalau ingin tahu nih, ya ingin lebih jelas lagi, silahkan datang ke Dinas Pendidikan. Langsung ke Dinas Pendidikan ya? Khususnya di bidang
PAUD dan PNF. Jadi bidangnya memang ada di PAUD, bidang PAUD dan PNF. Datang ke Dinas Pendidikan. Selain kita memberikan sosialisasi, nanti akan ada aplikasi yang harus diisi oleh para calon mahasiswa penerima beasiswa. Sudah berjalan aplikasinya ini udah? Ini yang lalu sudah. Nah, yang sekarang juga akan berjalan. Tapi nanti setelah sosialisasi. Jadi di bulan Juni ini nanti ke depan kita akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik itu yang ada di perguruan tinggi maupun secara perorangan. Kita bagi per 8 kecamatan. Jadi nanti silahkan bagi yang ingin ikut menjadi peserta sosialisasi, itu daftarnya di kecamatan masing-masing, di mana anak-anaknya tinggal domisili gitu. Misalkan tinggalnya di komplek Jarang Baru Permai, di tempat tinggal ibu. Jadi itu bisa ke kecamatan Cibeber gitu. Pokoknya domisili di mana kecamatan itu bisa gitu ya. Seperti itu. Kaitan dengan beasiswa ini, Bun. Kalau tadi kan yang dari Mandiri ada pengisiannya. Kalau dari kampus sendiri yang mengajukan atau bagaimana sih, Bun? Jadi gini, ketika anak-anak kita yang syaratnya kan harus berKTP Cilegon, berKTP Cilegon, dan sudah domisili minimal 5 tahun di Cilegon. Nah, itu anak-anak kita ini daftar di perguruan tinggi dan memang mereka orang Cilegon punya KTP, itu akan didata oleh perguruan tingginya masing-masing. Mereka yang berKTP Cilegon. Jadi ada verifikasi data di perguruan tinggi masing-masing. Nah, setelah itu baru didaftarkanlah ke Dinas Pendidikan. Jadi koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Di Dinas Pendidikan pun begitu. Ada verifikasi data juga. Jadi ada 2 kali verifikasi data karena memang bagi kayak seperti tahun 2021 kemarin kita ada kecolongan ya, kurang lebih 3 apa 2 orang ya. Itu ternyata KTP-nya di luar Cilegon. Jadi sehingga harus kita diskualifikasi, jadi tidak diberikan. Tapi sudah sempat ada pembayaran? Belum ada. Sudah ketahuan karena kan kita verifikasinya 2 kali. Kalau misalkan perguruan tinggi mungkin tidak terlalu ini ya, kita yang akan verifikasi. Kalau di luar Cilegon KTP-nya itu kita akan diskualifikasi, kita tidak akan berikan bantuan beasiswa itu. Kalau secara teknis berarti ada 8 semester. Ketika si mahasiswa ini di semester 1 dan 2 memenuhi IPK-nya, 3 tidak memenuhi, 4 memenuhi, itu ada bagaimana? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ketika tidak memenuhi IPK-nya itu langsung di-cut. Di-cut tanpa misalkan dia juga udah berprestasi 2-3 misalkan di semester 3 4 enggak. Jadi dengan sendirinya di-cut dan tidak bisa dapat beasiswa lagi walaupun dia mungkin semester nantinya IPK-nya lebih dari 3. Jadi pada saat dia berkurang dari 3 itulah di-cut. Dan itu sudah ada nanti biasanya di Juknis sudah ada, kemudian juga pada saat kerjasama ya dengan penandatanganan dengan perorangannya itu sudah tercantum gitu bahwa apabila mahasiswa tersebut IPK-nya kurang dari 3, pada saat itu juga diberhentikan dan tidak bisa diperpanjang lagi gitu. Jadi memang benar-benar yang harus fokus. Jangan main-main ya, harus belajar karena pemerintah sudah memikirkan sebegitunya ya, Bu ya. Terus ada lagi nih Kang Damar ya. Kalau di universitas negeri kan ini biasanya anak-anak yang berprestasi karena lewat jalur negeri kan memang agak susah. Jadi, tetapi kalau di swasta kan ini adalah anak-anak yang kurang mampu. Jadi ada persyaratan memiliki surat keterangan tidak mampu. KCS itu apa gimana? Bukan, SKTM namanya. Nah, SKTM ini biasanya kan dari RT, RW, lurah sampai kecamatan. Jadi bagi anak-anak yang memang di universitas swasta itu harus mempunyai surat keterangan tidak mampu gitu loh. Kalau hubungannya dengan kartu Cilegon Sejahtera itu? KCS ya, itu bisa saja penerima beasiswa ini adalah juga orang tuanya penerima KCS, tetapi kan ada persyaratan lain ya. Di kami, di dalam Juknis atau dalam Perwal.
yang memenuhi persyaratan ini, kalau dia penerima manfaat dari KCS memang persyaratannya sudah lengkap, itu termasuk di dalamnya gitu loh. Begitu. Oke, ini di tahun 2021 ini sudah berjalan berarti berapa semester, Bun? Satu semester. Satu semester. Jadi sekarang semester kedua nih. Sudah ada yang di-cut kah atau masih tetap sama atau bagaimana? Kemarin ya, kalau tidak salah ada informasi dari Kasubag Program dan Bidang PNF bahwa ada satu orang yang ternyata IPK-nya kurang dari 3. Nah, itu tidak akan dibayarkan lagi untuk semester kedua. Ada satu orang? Ya, kalau tidak salah ya Kang Damar ya. Nah, itu tidak akan dibayarkan lagi. Dan universitas atau perguruan tinggi sudah tahu. Jadi berkurang jumlah penerima beasiswanya. Berarti pokoknya jatah untuk 5 tahun ke depan 5.000, ya kan? Berarti. Ya. Nah, kaitan dengan beasiswa sendiri nih, Bun. Apa yang bisa memastikan untuk masyarakat Kota Cilegon untuk percaya bahwa program ini betul, dan apa sih sebetulnya dasar dari adanya program beasiswa yang memang full sarjana gitu? Ini kan menjadi persoalan juga nih, Bun. Ya. Ini sudah tercantum dalam RPJMD. Masanya kita ngebohong. Gitu. Ya, artinya sudah ada dari perencanaan ya. Kemudian kita juga sudah melaksanakan di tahun 2021 yang insya Allah sampai tahun 2025. Sekalipun pilkada ya, itu kan di tahun 2024 ya. Iya, 2024 tetapi ya. karena ini sudah tercantum di dalam RPJMD, itu mau tidak mau kan 5 tahun ini harus habis, dan program ini mudah-mudahan insya Allah karena sudah ada di RPJMD itu akan sesuai dengan target yang kita inginkan, yang ingin kita capai sebanyak 5.000. Kemudian anggarannya kan juga sudah selalu dialokasikan. Jadi Pemkot juga memang konsisten gitu loh. Ya? Iya. Artinya kalau sampai 2024 berarti sekarang 2002 baru 4 tahun, tinggal setahun lagi ya, Kak? Iya. Tetapi kan itu sudah tercantum di dalam RPJMD sehingga insya Allah sampai 5.000 orang. Di Cilegon ini ya, Kota Cilegon ini kan indeks pembangunan manusianya Kang Damar itu ada peningkatan ya dari tahun 2020 sampai 2021 0,3 kalau nggak salah. Yang tadinya 73,05 sekarang 73,35 ya. Nah, itu dengan adanya program ini ya, itu sangat salah satu yang sangat mendukung terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia. Karena indeks pembangunan manusia salah satu indikatornya adalah pengetahuan. Pengetahuan itu ada yang namanya indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Orang Cilegon saat ini rata-rata lama sekolahnya ada di poin ke-10. Poin 10 berarti kalau kelas 6 kan SD, 7, 8, 9 kan SMP. Berarti baru di tingkat SMA kelas 1 naik ke kelas 2 gitu loh orang Cilegon ini. Nah, kalau program ini berhasil ke depan peningkatan indeks pembangunan manusia khususnya dalam indikator pengetahuan insya Allah akan meningkat terus gitu. Seperti itu. Kalau bicara soal program pemerintah sendiri nih, Mitra Mandiri Masyarakat Kota Cilegon tidak hanya Dinas Pendidikan. Untuk ada yang disampaikan sama Bu Kadis bagaimana agar pemerintah dengan masyarakatnya saling mendukung, terutama kaitan dengan pendidikan sendiri. Tanpa dukungan, tanpa kemauan masyarakat juga ini tidak akan pernah berjalan. Jadi harus ada sesuatu yang bisa disampaikan terhadap masyarakat. Insya Allah kan selama 5 tahun ini ke depan kita akan konsisten, bahkan program-program di pendidikan sendiri itu sangat terasa ya sekarang. Misalkan salah satunya adalah pembangunan 4 SMP negeri ya yang baru kan. Nah itu insya Allah tahun depan juga 4 SMP ini sudah terbangun secara fisiknya. Sekarang kan masih nebeng-nebeng tuh di sekolah-sekolah. Nah itu tentu saja selain pemerintah, tentu saja pendidikan ini menjadi tanggung jawab juga masyarakat. Jadi kalau pemerintah sudah konsisten, sudah fokus, tolong juga masyarakatnya. Artinya pemerintah sudah menyediakan sarana prasarana, anak-anaknya ya harus juga
Artinya bagi orang tua yang kemarin ada kesulitan biaya sekolah tinggi, biaya pendidikan tinggi karena harus ke swasta. Sekarang sudah ada 4 SMP negeri ya, yang tentu saja gratis kan. Jadi partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan. Kemudian pemerintah juga saat ini pemerintah Kota Cilegon alhamdulillah sudah meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga pendidik ya dan tenaga kependidikan. Mungkin sudah sering kali ya disampaikan oleh Pak Wali Kota kita bahwa Pak Wali ini fokus banget di bidang pendidikan. Untuk kesejahteraan ini sudah ada peningkatan guru honor sebanyak 50%. Honornya dinaikkan oleh Pak Wali yang tadinya 450 menjadi 675.000. Bahkan yang masa kerja 10 tahun langsung naik 1 juta. Kemudian para penilik, pengawas itu TPP-nya juga sudah dinaikkan. Kepala sekolah juga alhamdulillah sudah dinaikkan. Bahkan kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan di daerah perbatasan, katanya di gunung-gunung ya, di Cipala ya. Kemudian ada juga yang di Bulakan, ada juga yang di tempat-tempat lain, itu ada insentif khusus bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi itu adalah salah satu bukti ya betapa pemerintah Kota Cilegon ini sangat peduli terhadap pendidikan. Dan ini salah satu tujuannya tentu saja meningkatkan kualitas pendidikan, dan pendidikan tentu saja menjadi modal utama ya bagi generasi penerus bangsa ya, anak-anak kita ya, sehingga nanti ke depannya insya Allah Cilegon akan menjadi kota yang memang sumber daya manusianya semakin meningkat kualitasnya. Gitu loh Kang Damar. Oke, terima kasih nih Bunda atas informasi dan juga masyarakat Kota Cilegon nih. Ada banyak sekali yang tadi disampaikan, terutama terkait dengan beasiswa, terkait pendaftaran. Sama-sama, dan kita harus dukung ya masyarakat Kota Cilegon tentang pendidikan, karena sangat penting sekali ya Bunda kaitan dengan pendidikan ini. Ada yang ingin disampaikan ke boleh silakan. Iya, himbauan ya kepada masyarakat Kota Cilegon yang memiliki putra-putrinya sekarang ini lulus ya di SMA dan sederajat ya. Kemudian juga yang lulus tahun kemarin 2021 dan 2020, ayo mumpung ada program beasiswa full sarjana, secepatnya mendaftarkan kuliah ya, di mana saja, apakah itu di Cilegon atau di lingkup Provinsi Banten atau bahkan di luar Provinsi Banten, dan pemerintah kita Cilegon akan membantu biaya semesternya ya, yaitu sebanyak 3 juta rupiah per semester untuk anak-anak kita yang kuliah. Itu saja barangkali, dan mudah-mudahan ini kita ya Cilegon ini semakin maju, di mana apabila anak-anak kita juga pendidikannya semakin meningkat. Itu aja. Oke, terima kasih Bunda atas sama-sama. waktunya. Oke, Mitra Mandi, kita akan ketemu lagi di Cilegon Juara berikutnya.